Oke, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang fisika kesehatan ya, sebanyak 2 SKS. Oke, ini pengajarnya saya sendiri, Mubaharoh. Oke, kita lanjut ke materinya. Nanti materinya kita mau belajar biomekanika, peralatan, fluida, bioakustik, panas, biooptik, biolistrik, dan spektroskopi. Untuk referensinya kita pakai buku Fisika Kedokteran, pengarangnya J.F. Gabriel ya. Nah, untuk komposisi penilaian dengan Ibu yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Kita mau belajar tentang biomekanika. Bermula dari definisi yaitu dua kata Latin bios dan mekanis. Bios artinya organisme hidup ya, makhluk hidup. Mekanis berarti sistem mekanika dan dinamika atau mekanik. Kalau secara harfiah biomekanik artinya sistem mekanika organisme hidup atau sistem mekaniknya makhluk hidup. Ada lagi definisi biomekanika. Di sini dia bilang studi sistem pengaktifan. Definisi studi sistem mekanika organisme hidup terutama manusia berdasarkan ilmu fisika dan mekanika teknik secara statik dan dinamika untuk menggambarkan gaya dan momen pada tubuh, kinetik, serta gerakan anggota. Jadi ini sistem mekanika terutama manusia ya. Ini kita cari dari ilmu fisikanya dan mekanika tekniknya, syarat statiknya dan dinamika untuk menggambarkan gaya dan momen pada tubuh. Kemudian di mekanika ini kita belajar statika, istirahat ya. Terus dinamika, kemudian ada kinematika, deskripsi gerak, dan kinetika, studi gaya. Sebentar ini. Ini yang statikanya. Kemudian ada dinamikanya, terus ada kinematikanya, ada kinetika. Ini ini ada statikanya tadi, ada dinamika, kemudian ada kinematika, ada kinetika. Lanjut lagi, ada lagi nama lain biomekanika, itu kinesiologi. Ada juga biodinamika, sama aja ya. Jadi kalau kita belajar biomekanika berarti kinesiologi, biodinamika. Oke, untuk perkembangan awal biomekanika ini sejarahnya pertama dari tahun 1400 ya, Leonardo da Vinci. Dia menggabungkan mekanika dengan penalaran anatomi dan fisiologi untuk menggambarkan fungsi tubuh. Kemudian tahun 1600 ada Giovanni Alfonso Borelli. Dia memodelkan tubuh manusia terdiri dari struktur tulang yang dihubungkan dengan persendian dan diperkuat dengan otot. Dan tahun 40 tahun kemudian, tahun 1700 ada Isaac Newton menyatakan dampak impuls eksternal pada tubuh manusia. Kemudian ada faal di kesehatan ya. Faal fisika itu untuk menentukan fungsi tubuh yang meliputi kesehatannya dan penyakit. Dan ada pengetahuan tentang benda, itu seperti ultrasonik, laser, radiasi. Sebelumnya kita harus belajar tentang pengukuran. Pengukuran itu berarti artinya membandingkan kuantitas. Ada besaran pokok, turunan, dan satuan. Nah, untuk proses pengukuran bisa berulang, misalkan nilai pernapasan rata-rata. Ada juga yang pengukuran sekali, misalkan potensial aksi pada sel saraf. Kemudian ada disebut juga faal positif sama faal negatif. Faal positif itu kesalahan di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Nah, itu faal positif. Kalau faal negatif, penderita dinyatakan nggak sakit padahal menderita. Nah, untuk menghindari faal positif dan faal negatif ini dalam pengambilan pengukuran
harus diulang pengukurannya, kemudian penggunaan alat yang dapat dipercaya, dan kita kalibrasi alatnya. Nah, ini proses pengukuran, kita teliti dan kebenarannya, kemudian data-data yang lain, misalnya kalibrasi alat. Nah, itu baru kita bisa tahu ada fals positif sama negatif. Kemudian untuk mekanika dan biomekanika dari fisika, untuk konsep dasar ada gaya, force, hukum Newton, kelembaman, inersia, massa dan berat, gravitasi dan pusat gravitasi manusia. Dan aplikasi biomekanika dalam kesehatan. Nah, ini kita mulai dari bagaimana suatu benda dapat bergerak. Menurut Aristoteles, kekuatan konstan diperlukan untuk menjaga sesuatu tetap bergerak, artinya ada kekuatan. Kalau menurut hukum Newton 1, inersia, kelembaman, benda bersifat mempertahankan keadaan, dan semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya yang mengakibatkan pergerakan. Artinya suatu benda dapat bergerak karena adanya gaya. Oke, kita lihat lagi. Ada hukum Newton 2, F sin M kali A ya. Di sini apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Dan ada hukum Newton 3, terus setiap aksi selalu ada reaksi. Untuk besaran fisika ada konseptual, ada matematis. Kalau konseptualnya ada besaran pokok, ini besaran yang ditetapkan dengan satuan standar ukuran, ada turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk matematisnya ada skalar, itu cuma punya nilai, dan vektor, nilai dan arah. Nah, ini untuk besaran pokoknya bisa dilihat ada kuantitasnya, satuan, singkatan, dimensi. Untuk panjang satuannya meter, singkatannya M, dimensi L. Untuk massa satuannya kilogram, singkatannya kg, dimensinya M. Kuantitas waktu satuannya sekon, singkatannya SEC, dimensinya T. Kuantitas kuat arus satuannya ampere, singkatannya ampere, I ya. Kuantitas temperatur ada satuannya Kelvin, K, ininya theta. Ada intensitas luminansi satuannya kandela, ini singkatannya CD, dimensinya J. Jumlah zat satuannya mol, singkatannya N, dimensinya N. Ini khusus yang besaran pokok. Untuk yang satuan internasional ada gaya ya, ini satuannya Newton, N, dimensinya kilogram meter per sekon kuadrat. Untuk tekanan Pascal ya, PA Newton per meter kuadrat, kilogram per meter sekon kuadrat. Untuk energi Joule, Joule Nm, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Tenaga Watt, Watt Joule per sekon, kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Torque, meter Newton, Rmn, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Lagi namanya electric charge, satuannya kolom ya, J, A, sekon. Potensial listrik volt, Joule per coulomb. Joule per coulomb, kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 ampere. Ada lagi tekanan listrik ohm, volt per ampere, kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 A kuadrat. Nah, ini besaran turunan dalam satuan internasional ya. Ada lagi bisa dibaca kapasitas, induktan, flux, intensitas, frekuensi, disintegrasi, dosis absorpsi. Ini satuan-satuannya ya yang harus kamu tahu. Oke, lanjut lagi. Untuk besaran turunan ada contohnya kecepatan, satuannya meter per sekon. Untuk percepatan meter per sekon kuadrat. Untuk gaya tadi satuannya Newton ya. Kemudian untuk berat itu jumlah unsur yang dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi. Ini kilogram meter per sekon kuadrat Newton, dia vektor. Lagi gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Kemudian pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia, berat badan, varises, edema. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia, gaya pada tubuh manusia, seperti saat tubuh menabrak suatu benda, gaya di dalam tubuh manusia